Kayak saya suka bilang, kamu mah tidur di kamar bunda soalnya malas beresin kamar. Iya sih katanya. Jadi kan saya yang harus bertanggung jawab untuk beres-beres. Kayak gitu aja sih. Selain memang pekerjaan utama, tapi saya utamanya biasanya di weekend, karena kan kalau weekend hari partai dan hari keluarga ya, karena hari kerja itu kan Senin sampai hari Kamis insya Allah. Jadi kalau weekend mah insya Allah anak saya udah besar, jadi diajak syuting juga udah oke. Kalau weekend partai saya masih bisa telepon sama ketum-tum, abis ini saya nggak bisa lama-lama ya rapat, saya mau syuting. Alhamdulillah lah, buat saya ini balancing juga, keseimbangan bahwa yang tadi saya bilang, bahwa keseimbangan ketika kita berbicara soal revolusi mental, kita berbicara soal bagaimana kurikulum Indonesia merdeka dan sebagainya, itu merdeka belajar dan sebagainya, itu ini adalah aplikasinya menurut saya. Apakah itu sinkron kebijakan pemerintah dengan apapun yang dijalankan oleh masyarakat sebagai pengguna ataupun pengimplementasi undang-undang, ya semoga itu memang berjalan. Ini juga salah satu tools menurut saya ataupun peluru-peluru yang bisa saya bawa ketika saya rapat kerja gitu dengan pemerintah. Itulah. tapi biasanya ada ritual dulu nggak sih tradisi dengan keluarga atau dengan anak gitu sebelum memasuki bulan Ramadan gitu? Biasanya sih satu nisfu Sya'ban doa, biasanya malam nisfu Sya'ban bareng, terus kemudian ngaji-ngaji, zikir-zikir, semoga Allah berikan kemudahan, Allah berikan kebaikan-kebaikan tahun mendatang. Terus kemudian buka puasa hari pertama bersama keluarga itu ya, insya Allah. Kalau lebaran mah dari semenjak mama nggak ada, papa nggak ada, nenek nggak ada, semua udah pada nggak ada, jadi saya lebih ke memberikan kebebasan pada adik-adik saya mau sama mertua, mereka punya mertua ya. Saya itu yang punya mertua. belum apa-apa. Amin. Jadi saya bebasin adik-adik saya baru hari kedua ngumpul dengan saya gitu, biasanya ngumpul entah itu di rumah saya ataupun saya ke rumah adik-adik saya, no problem buat saya. Saya kakak yang cukup merdeka lah. Apapun pokoknya yang penting happy gitu, jangan diribetin hidup gitu. Lebih ke arah situ sih saya. Dan biasanya pasti berarti bakal ada menu-menu khusus gitu ketika kumpul keluarga. Kalau menu khusus mah udah pasti ya, dari orang Sunda mah dari itu samanya ase cabe no dicoba. Cabe hejonya jeung babat kan geus pasti, terus opornya geus pasti jeung ketupat, eta mah kudu aya. Terus naon deui palingnya soun nya kan di etaan di kentangan gitu nya, sambal goreng kentang, goreng itu jeung hate teh-nya. Nya eta mah pastilah, terus aya peuteuy nya pasti itu. Jadi menurut saya walaupun mungkin menunya kesannya monoton, menurut saya hati kita yang membuat itu menjadi tidak monoton gitu menurut saya. Keadaan berubah dari tahun ke tahun, umur kita bertambah, sehingga kita semoga Allah mudahkan kita untuk menjadi lebih bijaksana dalam menghadapi situasi apapun, ujian apapun dari Allah. Itu yang membuat semuanya menjadi berbeda walaupun menunya sama. Di Ramadan tahun ini yang berbeda apa teh? Umur saya pasti akan tambah. tujuan mungkin ada tujuan teh? Tujuan? Enggak lah, saya mah cuman alhamdulillah Allah mudahkan hidup saya. Saya hanya ingin menjadi manusia yang lebih baik setiap tahun. Umur saya bertambah lebih baik ketika Allah mendekati umur untuk dipanggil Allah itu, pengen lebih baik aja gitu. Pengen gak banyak drama, pengen lebih baik komunikasi dengan anak, komunikasi dengan adik-adik, melihat keponakan-keponakan menyenangkan gitu ya. Umur saya tambah tua, pengennya ya lebih baik aja gitu, semua lebih baik untuk ngurusin masyarakat. Allah kasih kepercayaan jadi anggota DPR, pengen ngurusin partai di Bandung lebih baik lagi, nggak pengen drama lagi gitu, pengen fasadikul khairat aja lah. Tapi walaupun usia bertambah nih Teh Desi, mungkin ada kenangan atau momen Ramadan yang ingin diulang lagi nggak sih di tahun ini gitu? Kalau mau diulang mah pasti orang tua ya, keberadaan orang tua ya, kita pengen, karena itu beda banget kalau ada orang tua. Momen lebaran itu super beda, jangan kalau lebaran puasa juga sangat berbeda. Ya, saya paling tua, saya yang harus menjadi orang tua bagi adik saya. Jadi pengen diulang, dikenang saja, karena kalau diulang pada nggak mungkin ya udah takdirnya nggak ada. Jadi ya dikenang aja dengan yang baik-baik. Kalau memang pengen nangis ya nangis gitu, sedih gitu, mengingatkan bahwa apa ya, tambah mendekati dipanggil itu aja sih. Jadi kadang-kadang kalau duduk itu sama orang yang sudah tua ya. Jadi pengen ini aja sih, pengen senang-senang aja lah, pengen ya apa ya, nggak ngeribetin diri, nggak ngeribetin orang gitu aja. Tadi sih udah datang sama anak, sekarang gimana? Tambah deket, tadi dia datang, terus saya bilang gini, nak, ini kamu
kamu jagain ini ya, kamu pegang. Kalau langsung pegang tas nanti sakitnya aspri katanya. Astagfirullahaladzim. Tapi bercanda sih, kalau anak saya tuh suka bobodoran sama saya karena saya selalu membiasakan dia untuk menyampaikan apapun pendapat dia. Tapi tentu dengan satu, walaupun mungkin kontradiksi dengan pendapat saya gitu. Itu saya membolehkan hal itu. Mungkin karena kami hidup berdua, jadi kami memiliki toleransi tingkat tinggi untuk kemudian menyampaikan, menyuarakan pendapat gitu. Walaupun kayaknya nggak kelihatan tuh antara kasta anak dan ibu tuh nggak kelihatan gitu. Jadi kayaknya kayak teman gitu. Tapi nggak apa-apa juga sih, memang itu yang saya bangun dari dulu. Sehingga karena kami memang hidupnya cuma berdua ya, kami berusaha untuk membuat kedekatannya ya, caranya dengan seperti itu, metode komunikasi yang bebas, penuh kebebasan, metode tidur sampai sekarang masih bareng, anak saya tidur sama saya kadang-kadang juga. Dia suka, Bun kalau ada teman-temannya baru dia di kamar dia, kalau dia Bun kayaknya di kamar bunda. Terus kayak saya suka bilang, kamu mah tidur di kamar bunda soalnya malas beresin kamar. Iya sih katanya. Jadi kan saya yang harus bertanggung jawab untuk beres-beres. Kayak gitu aja sih. Dia tadi nemenin saya, alhamdulillah tadi ada keluarga yang meninggal. Jadi tadi ikut juga dia ke Sukabumi tadi, makanya saya terlambat tadi. Ada meninggal di lihat kajian di sana. Anak saya nemenin. Saya sakit, biasanya anak saya sedih kalau saya sakit. Kalau bunda sakit nanti sama siapa gitu, gitu. Padahal ada bapaknya ya. Ya gitu aja sih, asik-asik aja sih. Tambah sekarang tambah kayak teman karena udah besar. Kayak anak ada ketertarikan ke dunia? Enggak, dia nggak suka. Karena saya nggak suka dunia entertainment. Walaupun dia biasa main musik, dia suka art, dia suka nyanyi, dia suka apa aja lah, pokoknya dunia seni dia suka, tapi dia nggak mau jadi artis. Katanya capek, lihat bunda dikejar-kejar wartawan, lihat bunda popotoan di mana aja gitu katanya. Jadi I wanna be free, dia bilang saya pengen jadi diri saya, orang lain nggak usah tahu apa kayak. Tapi dia berkarya? Berkarya, dia tuh suka malu kalau nunjukin karya. Menurut saya sih suaranya dia jauh lebih bagus dari saya. Dia bisa nulis bahasa Inggris dia jauh lebih bagus dari saya, tapi dia maunya menjadi orang di belakang layar kamera. Malah kadang-kadang kalau dia ke kampus aja tuh saya nggak boleh datang, malas deh nanti semua orang tahu anaknya Desi. Saya anaknya Desi Ratnasari, ayah aja dia ke kampus katanya. Gitulah. Tadi sih kangen buat terjun ke musik lagi dari sih. Musik kemarin saya diajak Mayang Sari ketemu. Ayo bikin single. Aduh, udah saya bukan penyanyi ya. Saya mah cuman alhamdulillah dimudahkan Allah bisa nyanyi gitu. Tepalesnya ada semi Sundanya dipales. Ya nggak tahu sih kalau Allah kasih rezeki bisa gabung. Saya juga kemarin bilang iya tuh sama Mayang karena saya kenal baik sama dia. Jadi saya cukup nyaman aja gitu karena saya bukan penyanyi. Ayo aja sih saya bilang. Nanti gimananya, oh ya udah ya ngobrol sama gue jadi produser. Berarti memang sudah ada obrolan sama yang Sari? Ya nggak sengaja, itu juga karena kebetulan ketemu di mall pas lagi mau sholat gitu. Iya ntar pulang gitu. Tapi TDC-nya maksudnya setelah sekian lama, udah berapa tahun sih maksudnya? Sudah berapa tahun? Lama lah, saya lama banget, astagfirullah. Tahun 2013 kan saya sudah setengah-setengah di dunia, maksudnya setengah meninggalkan dunia entertainment, dunia musik. Kalau nyanyi itu udah, enggak deh, saya mah bukan penyanyi itu. Jadi buat saya tuh nyanyi itu hanya hobi, karena kebetulan sekarang acara-acara partai kan serius misalnya, terus ditutup dengan nyanyi-nyanyi. Alhamdulillah bisa nyanyi gitu kan, daerah-daerah gitu kan. Ya oke lah, tahu not gitu, apa saya nggak main musik, nggak main instrumen, saya paham gitu lah. Alhamdulillah, sudah. Terakhir teh, 2024 nyalek lagi nggak? Insya Allah. Insya Allah nyalek. Alasannya apa sih teh? Maksudnya apa yang mau dikejar lagi? Nggak ada yang dikejar, tapi hanya menjalankan tanggung jawab. Meneruskan tanggung jawab. Ambil dapil yang sama, ambil dapil yang sama. Ibu saya bilang, selama Allah masih memberikan kesempatan untuk berbuat baik, manfaatkan, jangan diam. Alhamdulillah sih pesan itu selalu terngiang ya. Jadi kalau dikasih kerajaan terpilih kembali oleh Allah, ya tentu saya harus mampu juga untuk berusaha maksimal mungkin memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi orang yang memilih saya. Tidak memilih saya juga harus saya diam. Tapi komentar anak gimana? Ya, terjun lagi. Dia mungkin lebih senang, oke aja sih buat dia karena konteks kehidupan politiknya itu kan konteksnya adalah memberi manfaat, membantu gitu ya, melayani, memudahkan, memfasilitasi gitu. Jadi karena konteksnya itu sosial, makanya dia support. Kalau konteksnya dunia seni itu kan dunia entertainment, itu kan memang dunia saya brojol gitu ya. Jadi kalaupun saya masih mempertahankan itu, konteksnya itu adalah urusan pribadi gitu.
urusan pribadi bisa liburan. Ya. Oke. Selama ini Bisa belanja bebas. selama ini menjadi wakil rakyat seperti apa sih yang dirasakan sama Teh Desi? Bersih nggak sih, Teh? Kalau jadi anggota DPR ada semacam sebuah momen di mana kita merasa bahwa kita bisa berbicara tapi tidak bisa berbuat banyak. Karena yang memiliki hak pelaksana dan pengguna anggaran bukan eksekutif, bukan legislatif. Kita hanya konteksnya memberikan pengawasan dan pengingat. Ada pikiran bahwa kenapa ya kita nggak jadi eksekutif aja gitu, supaya kalau kita mau A kita kerjakan, kita mau B kita rubah gitu. Tapi pertimbangannya banyak ya, apa ya? Banyak pertimbangan lah kalau jadi kepala daerah gitu ya, maupun pimpinan di lembaga eksekutif. Pikiran saya yang paling utama adalah bahwa menjadi seorang pemimpin ketika kita mengambil keputusan kebijakan dan menjalankan kebijakan itu, tanggung jawab dunia akhiratnya lebih berat. Karena Allah akan tanya, ada 1-2 orang yang tidak makan pada saat kita memimpin, itu jadi sebuah tanggung jawab utama nanti di yaumul akhir ya, di yaumul hisab. Itu yang masih saya pertimbangkan kalau saya mau maju ke eksekutif. Jadi kalau di legislatif mengingatkan sekeras-kerasnya, mengingatkan untuk menegakkan kebenaran. Saya masih cukup berani untuk mengambil tanggung jawab itu. Oke. Greeting Ramadan terakhir Teh. Greeting Ramadan. Syuting Ramadan? Greeting. Oh, greetings. Oh, oke. Sekedar, Teh. Apa ya greeting Ramadan?